Hari ini hari libur ya, tetap semangat walaupun hari libur, tetap cari Tuhan ya, tetap cari kebenaran. Kita percaya bahwa semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan ya. Yuk kita mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hamba-Mu masih dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami butuh vitamin. Setiap hari kami butuh vitamin Tuhan, karena tanpa vitamin kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar Tuhan sendiri yang melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini Tuhan. Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom, ada sukacita. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana khotbah tentang hidup dengan iman ya, atau melihat fakta ya. Karena sering kali kita ini hidup hari-hari ini itu terfokus dengan fakta terus ya. Kita percaya kita nggak bisa hidup hari ini dengan fakta demi fakta. Ya, kita lihat kebenarannya dulu di 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Kalau saudara mengerti firman, saudara akan tahu bahwa fakta itu semuanya hanya sementara dan fakta itu hanya menipu saudara. Karena iblis banyak datang kepada saudara dan saya itu dengan fakta. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Jadi Tuhan meminta saudara dan saya hidupi, jalani hari-hari ini dengan percaya, dengan iman, bukan melihat ya. Saudara lihat Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Lihat ya saudara, tadi sudah diajarkan di Korintus 5 ayat 7, orang itu harus hidup karena percaya bukan melihat. Yohanes 20 ayat 29 ditekankan lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Berarti hidup dengan iman bukan melihat nyata, senyatanya adalah hidup yang ideal sesuai dengan yang Tuhan mau dan hidup yang berbahagia. Kalau kita hari-hari ini ingin menikmati hidup yang ideal sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan hidup yang berbahagia, yaitu hiduplah dengan iman tanpa melihat. Amin. Hiduplah dengan iman tanpa melihat. Dan saudara lihat di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Saya akan bukakan beberapa ayat yang jelas-jelas meneguhkan bahwa fakta itu semuanya hanya menipu saudara ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Karena Tuhan mengajak kita semua hari-hari ini, kalau mau menikmati hidup yang ideal dan berbahagia, mulai ubah gaya hidupmu. Kenapa kita tidak bisa berbahagia? Karena kita hanya hidup dengan melihat kenyataan. Ketika saudara melihat nyata demi nyata setiap hari, percayalah saudara tidak akan bisa hidup mengalami sukacita bersama Tuhan. Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya hari ini kalau saudara semakin memakai mata untuk melihat kenyataan ya, dan ketika saudara melihat dan saudara mulai memakai cara pandang saudara bahwa fakta ini akan menghancurkan hidupmu, maka gelaplah seluruh hidup saudara dan saya.
Percayalah, hari ini ada satu senjata yang ampuh. Kenapa saya persiapkan khotbah ini? Karena Tuhan menaruh pesan di dalam hati saya untuk saudara, dan saya menghidupi. Dan Tuhan ingatkan buat saya ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan cuma bilang gini, ingatkan buat setiap anak-anakku bahwa di 2 Korintus 4 ayat 18 yang berkata, apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan kekal. Tuhan meneguhkan dalam hidup saya, kalau yang kelihatan itu sementara, berarti bisa berubah enggak, saudara? Tangkap ya, saya ulang ya. Kalau firman Tuhan berkata, apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan kekal, berarti kenyataan yang terjadi, apa yang mata melihat terjadi saat ini sementara, berarti bisa berubah enggak? Pasti bisa berubah. Dan Tuhan memberikan satu kekuatan di Bilangan 14 ayat 28. Tuhan berkata gini, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hidupmu ditentukan apa kataku, apa kata firman. Artinya Tuhan memberikan satu peneguhan buat saudara dan saya hari ini. Kenyataanmu sementara bisa berubah ketika engkau memperkatakan firman-Ku setiap hari. Tangkap saudara, yang kelihatan, kenyataan keuanganmu, kenyataan rumah tanggamu yang kacau balau, kenyataan sakit penyakit yang dokter hari ini memang menvonis hidupmu kena kanker stadium 2, 3, dan 4. Itu cuman sementara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Dan hari ini kita belajar satu peneguhan kekuatan yang sementara pasti bisa berubah ketika saudara dan saya memperkatakan firman. Memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang mengubah kenyataanmu yang buruk, yang sementara, nantinya akan menjadi sesuatu yang terbaik kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku akan tetap tinggal selama-lamanya. Itu sebabnya ketika saya mengerti kebenaran ini, saya terlalu percaya bahwa setiap kenyataan yang ada di depan mata saudara dan saya itu hanya sementara dan tipuan. Pasti berubah ketika kita memperkatakan firman. Semuanya akan berlalu, tapi firman tidak akan pernah berlalu. Dan itulah yang mengubah kenyataan. Amin. Makanya hari ini hiduplah dengan iman. Orang yang berdiri dengan iman pasti berdiri di atas firman Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita lihat contoh di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca. Hari ini percayalah semua, ya, semua yang saudara lihat itu tidak usah dimasukkan dalam pikiran. Apa yang saudara lihat hari ini jelas pengaruhnya dalam 3 hal. Yang pertama, apa yang saudara lihat itu akan mempengaruhi keputusanmu. Seringkali ketika kita melihat nyata, ya, kita itu akan mempengaruhi keputusan, respon, ya. Karena kita panik melihat kenyataan yang buruk, akibatnya keputusan responmu bisa salah. Contohnya seperti siapa di Alkitab? Lot, ya. Kalau saudara lihat Lot, saya buka, ya. Saudara boleh catat karena ini hari ini banyak firman supaya pemikiran, pola pikir saudara, mindset saudara mulai berubah. Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Kejadian 13 ayat 10 dan 11, ya. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Lot melayangkan, ya. Itu berarti Lot melihat dengan mata
pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lihat ya saudara, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Artinya pada waktu Lot dan Abraham, ya, Abraham menyuruh Lot memilih, hati-hati dengan apa yang dilihat di depan mata yang indah, tidak selamanya indah. Apa yang menurut mata saudara indah, ya, dengan tipuan kenyataan itu bisa mengubah, membuat keputusan responmu salah. Ketika Lot melihat yang indah dan dia tidak mengikut sertakan Tuhan, dia salah mengambil keputusan apa yang dilihat indah lembah Yordan, tapi senyatanya itulah Sodom dan Gomora. Hati-hati dengan mata melihat, makanya saya bilang daripada melihat lebih baik percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menghidupi firman, saudara tidak akan salah mengambil keputusan. Amin. Yang kedua, keputusan apa yang saudara lihat itu yang akan mempengaruhi pengharapan. Orang kalau banyak melihat kenyataan mata ini, pengharapanmu akan bisa terpengaruh, kehilangan semangat. Orang yang banyak melihat kenyataan terus, matanya melihat terus, maka ketika kenyataan bertambah buruk, saudara akan kehilangan pengharapan, yaitu rasa takut, khawatir mulai timbul jadi satu. Dan yang ketiga, ketika saudara semakin fokus melihat kenyataan, maka saudara juga akan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Saudara akan lebih mempercayai fakta daripada saudara mempercayai Tuhan. Makanya hari ini yuk kita mulai bangun. Jangan banyak lihat fakta. Kalau sudah mulai lihat fakta, mulai rekam di pikiran saudara, mulai belajar melihat Tuhan. Amin. Bangun iman percayamu melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak apa-apa keadaanmu hari ini mungkin tertutup awan tebal. Keadaanmu hari ini parah, tambah parah. Semua tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku tetap memilih percaya bahwa Engkau sanggup memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu yang tidak terpengaruh di masa pandemi ini. Mau masa pandemi, mau masa krisis, mau masa kritis, yang aku percayai bahwa Engkau sanggup mencukupkan kebutuhanku, bahkan lebih dari cukup. Di masa-masa kritis, sumber di surga tidak terpengaruh dengan krisis masa pandemi yang masih berlanjut. Surga tidak pernah terpengaruh stoknya. Amin saudara. Kalau kita bisa berdiri terus di atas seperti itu, apa yang saudara lihat yang sementara, karena saudara meyakini Tuhan, maka yang sementara ini pasti berubah. Amin saudara. Yang kita lihat, yuk kita belajar dari seorang Sakaria, ya. Saudara lihat, Sakaria dan Elisabeth ini orang tua daripada Yohanes Pembaptis, ya. Saudara lihat di Lukas 1 ayat 6 sampai 7. Apa yang Sakaria lakukan, ya, ketika melihat fakta bahwa dia tidak mempunyai anak, ya. Saudara baca, yuk kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama supaya setiap
setelah firman ini, saudara melangkah lagi, semua fakta akan saudara abaikan. Semua fakta itu akan saudara anggap hanya sementara, lewat saja. Tapi setelahnya itu akan saudara nikmati kebahagiaan bersama Tuhan, kekal sesuai dengan iman seperti yang kau ucapkan di hadapanku. Lukas 1 ayat 6-7. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Lihat ya, Zakaria dan Elisabet itu orang yang benar. Orang benar bisa ngalami masalah, ndak usah kaget. Fakta bisa buruk, saudara ya. Jangan bilang seperti ini, Tuhan, aku kan sudah hidup benar, kok faktanya tambah parah. Saudara lihat ya, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Luar biasa loh saudara, sudah benar, hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi ayat yang ke-7, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Kita percaya bahwa pergumulan mereka berdua yang sudah hidup benar tidak bercacat, sampai rasanya sudah tidak ada dasar untuk berharap, sudah lanjut umur, sudah expired, tapi Tuhan tidak jawab. Hidupnya benar loh saudara. Kalau mau lihat fakta, kalau mau lihat nyata, bisa kecewa sama Tuhan. Saudara lihat ayat Lukas 1 ayat 13. Saya lompat supaya cepat ya, supaya saudara nanti baca sendiri kisahnya ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya ya, pada waktu tidak ada dasar untuk berharap, Elisabetnya mandul, keduanya sudah expired, lanjut umur, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria ya. Hari ini, siang ini Tuhan juga berkata buat saudara dan saya yang sudah tidak ada dasar untuk berharap. Faktamu benar-benar semua bukti buruk. Bahkan rasanya janji Tuhan itu sudah expired. Tidak terjadi. Bertahun-tahun saudara dalam penantian, tapi saudara tidak melihat jalannya Tuhan. Saudara lihat, sebab, lihat ya, doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara lihat, hari ini tidak ada doa yang sia-sia. Apa yang jadi pergumulanmu hari ini, teruslah berdoa. Jangan sampai fakta bisa mencuri jam doamu. Kenapa? Karena ketika saudara berdoa, saudara mendapat kekuatan. Dan ketika saudara berdoa, sekali lagi pesan saya, waktu berdoa jangan mengucapkan kata yang sia-sia. Karena yang sementara ini bisa berubah ketika saudara dan saya mengucap syukur sambil berdoa, mengucapkan firman. Amin saudara. Hari ini ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat keuanganku yang kau berkati walaupun faktanya hancur-hancuran. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik, rumah tangga yang pulih, semua yang terbaik, masa depan yang terbaik. Itu yang setiap kali saudara ucapkan, dan doa itu tidak pernah sia-sia. Alkitab berkata doamu telah dikabulkan. Suatu kali yang sementara ini akan berlalu menjadi satu doa yang dikabulkan. Makanya jangan main-main dengan ucapanmu pada waktu doa.
Jangan banyak bersungut-sungut. Seringkali kalau kita melihat fakta makin hancur-hancuran, kita doa, tapi doanya penuh keluh kesah. Bahkan ada banyak anak Tuhan yang berkata negatif, Tuhan, kalau terus seperti ini bangkrut Tuhan. Kalau terus seperti ini aku bisa masuk penjara Tuhan. Kalau terus seperti ini aku bakal mati aku Tuhan. Kalau terus seperti ini Tuhan, rumah tanggaku hancur Tuhan. Mulai sekarang berubah ketika Tuhan berkata, hiduplah dengan iman. Jangan hidup dengan melihat nyata. Saudara lihat ya, ayat Lukas 1 ayat 18-nya. Ini ayat yang perlu kita pelajari saudara dari pengalaman Sakaria. Yuk. Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Sakaria ya. Hari ini, siang ini Tuhan, malaikat Tuhan dan Tuhan berkata, jangan takut. Suatu kali apa yang kelihatan ini pasti berlalu dengan kemenangan. Semuanya hanya sementara. Karena aku pasti mengabulkan doamu ketika engkau menghidupi firmanku. Dan Sakaria berkata gini, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Lihat ya, sudah dikasih tahu jangan takut. Suatu kali aku akan mengabulkan doamu. Tapi buat saudara dan saya, seringkali seperti Sakaria menuntut bukti. Saudara bilang gini, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi Tuhan? Wong faktanya loh, mana Tuhan? Faktanya loh Tuhan, mana? Hancur Tuhan. Mana Tuhan? Nyatanya Tuhan, suamiku makin luar biasa, pasangan hidupku, keuanganku. Seringkali kita juga bersikap seperti seorang Sakaria. Kita ketika Tuhan berkata, jangan takut nak, jangan takut, fakta itu tipuan. Tapi kita bilang gini, tidak bisa Tuhan, faktanya mana? Mana buktinya? Mana Tuhan? Sampai sekarang mana? Saudara lihat ya, kita baca berikutnya ya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ngotot lagi, ngeyel. Sakaria ini istilahnya kalau saya bilang sudah ngomong mana buktinya, masih ngeyel dengan apa? Secara mata, kemampuan dan akal logikanya. Makanya ketika firman ini berkata, lihat ya, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik. Saudara lihat, hari ini Tuhan berkata, aku datang dengan kabar baik, sukacita. Percayalah, sekalipun faktamu buruk, aku selalu datang dengan kabar baik. Jangan takut, doamu aku kabulkan ya. Lihat ayat 20-nya ya. Ini konsekuensi kalau percaya dengan melihat faktanya lebih dominan. Makanya hari ini banyak anak Tuhan tidak melihat apa-apa. Kenapa? Percaya fakta 50%, percaya Tuhan 50% ya. 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lihat ya saudara, ini fatal ya. Hari itu Sakaria menikmati mujizat, tetapi harus ngalami bisu selama 5 bulan ya. Dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Bisunya kenapa? Firman Tuhan berkata, karena Sakaria tidak percaya kepada perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.
Hari ini makanya dari tadi saya bilang, yuk yang sementara pasti berubah ketika kita percaya pada perkataan Tuhan. Semua ini hanya sementara, tinggal tunggu waktu Tuhan. Sabar. Tapi yang sementara pasti berubah dengan doa-doa yang dikabulkan dan kabar baik. Jangan takut. Amin, saudara. Kita semua lihat, jangan hidup seperti seorang Sakaria. Kalau seorang Sakaria hari ini ya, ketika dia tidak lagi percaya ya, hidupnya 3 hal. Sakaria ini salahnya apa, saudara? Karena menuntut bukti. Yang kedua, Sakaria secara kacamata dia berkata, aku sudah tua, istriku juga sudah lanjut umur. Dia yang ketiga yaitu memakai akal logikanya. Mana mungkin orang sudah mati haid bisa hamil. Saudara, 3 hal ini yang sangat-sangat menghalangi kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Makanya hari ini jangan melihat fakta. Ketika Tuhan berkata siang ini, jangan takut, hari ini jangan menuntut bukti. Sekalipun buktimu hancur-hancuran, tetap berkata, aku memilih percaya. Jangan berkata, mana buktinya? Jangan lagi berkata, Tuhan, keuanganku sudah minus. Tuhan, suamiku sudah sampai punya 2 anak. Tuhan, dokter sudah menvonis bahwa kanker ini harus jalani kemo yang tidak mudah buat aku jalani. Jangan pernah berkata seperti itu. Ketika engkau mengerti firman dan saya merenungkan firman, saya bilang gini, oh kesalahannya Sakaria jangan sampai saya mengulangi. Sehingga Sakaria mendapat upahnya yaitu apa? Bisu, saudara. Sebab dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Hari ini yuk kita semua jangan melihat fakta, lebih baik hari ini fakta diabaikan, dipinggirkan jauh-jauh. Mulai yang dipakai yaitu percaya kepada perkataan Tuhan di dalam kebenarannya. Kita lihat, bandingkan dengan Abraham ya. Kita belajar satu tokoh, sama-sama mandulnya ya, sama-sama nggak punya anak, tapi pada akhirnya mereka berdua mempunyai anak ya. Satu dapat Yohanes Pembaptis, satu dapat Ishak. Yuk kita baca Roma 4 ayat 18 ya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham ini tahu tidak ada dasar juga seperti Sakaria tadi. Wong sudah lanjut umur ya, sudah mati haid, kakek-kakek, nenek-nenek, mana? Tapi lihat Abraham ini responnya. Namun, lihat ya, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Firman lagi, saudara, perkataan Tuhan. Lihat ya saudara, responnya beda loh saudara ya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hari ini beresponlah seperti seorang Abraham. Tuhan, aku tidak punya bukti baik. Hari ini semua faktaku berbicara tidak punya dasar untuk berharap. Expired, nenek-nenek, kakek-kakek sudah mati haid, tidak mungkin. Dunia berkata mana mungkin, faktanya mana? Kamu jangan jadi orang bodoh. Hidup ini andalkan logika. Logika mana bisa. Dokter aja di seluruh dunia ndak ada yang bisa membuat nenek-nenek, kakek-kakek hamil. Secara kemampuannya siapa? Bayi tabung? Oh, ndak bisa, sudah kakek-kakek. Ya, saudara lihat
semua fakta berbicara tidak ada dan tidak bisa. Tapi saudara lihat respon Abraham, ya. Abraham memilih untuk berharap dan percaya dengan apa yang Tuhan firmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara dan saya siang ini pilihannya. Kalau buktimu semua berbicara buruk dan tidak ada dasar untuk berharap, pilihanmu percaya fakta atau percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau percaya fakta, ya sudah, hancur-hancuran akan hancur-hancuran beneran. Tapi kalau saudara dan saya percaya firman, semuanya akan berlalu karena yang kelihatan sementara akan berubah. Saudara lihat ya, kita belajar sama-sama di Roma 4 ayat 19. Luar biasanya kalau hari ini hidupmu tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Roma 4 ayat 19 ya, kita baca. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang pertama, Abraham punya rasa percaya kepada Tuhan di atas kenyataan hidupnya. Dia tidak lagi melemahkan imannya, dia membangun imannya. Dan firman Tuhan berkata, imannya tidak jadi lemah. Saudara percaya hari ini jangan melemahkan imanmu hanya karena fakta. Abraham bisa berkata, tubuhku sudah sangat lemah. Buktiku baik sudah sangat tidak ada. Karena apa? Faktanya usianya sudah 100 tahun dan Sarah sudah mati haid. Tertutup. Semua jalan tertutup hari ini. Fakta tertutup semua. Keuanganku tertutup. Pemulihanku tertutup. Berkatku tertutup. Mau jual aset tertutup. Sekali-kali hari ini tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan percaya kepada fakta, saudara. Bangun imanmu di atas kebenaran firman. Bukan hidupmu ditentukan apa kata fakta, tapi hidup saudara dan saya ditentukan apa kata Tuhan. Yang pertama, ya. Jadi hari ini tetap percaya berharap, bangun iman, ya. Walaupun faktamu hancur-hancuran. Yang kedua, coba lihat Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hari ini yuk, faktamu boleh hancur-hancuran, jangan ragukan janji Tuhan. Kalau yang pertama tadi, jangan lemahkan iman hanya karena faktamu sudah sangat lemah, faktamu hancur-hancuran, yaitu semua jalan sudah sangat tertutup seperti rahim Sarah. Yang kedua, jangan meragukan janji Tuhan sekalipun faktamu berbicara buruk. Tapi jadilah seperti Abraham, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Malah ia diperkuat imannya, muliakan Allah. Hari ini bagaimana cara kita memuliakan Allah? Ngucap syukur. Amin, saudara. Fakta dipinggirkan, yang dihidupi yaitu aku percaya. Aku percaya walaupun hari ini semua faktaku hancur-hancuran, aku tidak akan pernah meragukan Tuhan dan janjinya. Yang ketiga, yuk, apa yang tidak boleh saudara remehkan, ya? Yang pertama tadi, jangan melemahkan iman hanya karena melihat fakta. Yang kedua, yaitu jangan meragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita semua pasti menikmati kalau saudara tidak meragukan janji Tuhan. Yang ketiga, Roma 4 ayat 21, ya. Roma 4 ayat 21.
Bagaimana hari ini jangan percaya fakta dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Wow, Abraham ini luar biasa. Dia tidak pernah mengecilkan, meremehkan kuasa Tuhan. 3 hal ini saudara yang kita perlu hidupi sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara hidup dengan iman, maka hari ini saudara tidak akan melemahkan iman dengan fakta. Saudara tidak akan meragukan janji Tuhan yang penuh kepastian, yaitu ketika melihat fakta. Dan yang ketiga, saudara tidak akan meremehkan atau mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena faktamu berbicara buruk. Percayalah hari ini, yuk kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan meneguhkan antara Sakaria dan Abraham, sama masalahnya. Mereka sama-sama tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ketika Sakaria menuntut bukti, memakai akal kemampuan dia, dan dia memakai akal logika, secara akal, secara pikiran dia, percayalah, Tuhan itu hari ini dia akan berkata buat saudara dan saya, jangan takut, jangan lagi meragukan, aku hanya melihat fakta. Jangan berespon seperti Sakaria sehingga dia bayar harga, yaitu jadi bisu. Saudara tidak bisa bicara hanya karena dia tidak percaya. Tapi kita mau ambil sikap seperti seorang Abraham yang percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Buktinya sangat lemah, bahkan jalannya sudah sangat tertutup hari ini. Percayalah, kita tidak mau melemahkan iman, kita tidak mau ragukan janji Tuhan, kita tidak mau meremehkan kuasa Tuhan, mengecilkan. Tapi hari ini besarkan kuasa Tuhan melalui perkataan firman. Saya selalu praktek. Kalau iblis datang dengan fakta, saya selalu berkata, Tuhanku jauh lebih besar dari masalahku. Tuhanku jauh lebih besar dari suamiku yang lagi jatuh di dalam dosa. Tuhanku pasti mampu. Bersama Tuhan, aku pasti sanggup menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, aku pasti keluar lebih dari pemenang. Walaupun faktanya hancur-hancuran, aku tidak pernah takut. Ketika Tuhan yang besar ada di pihakku, siapa lawanku? Iblis, engkau bisa datang dengan fakta, it's okay, memang nyatanya aku hancur-hancuran, tapi di saat aku hancur-hancuran, justru ini waktunya aku melihat mujizat Tuhan. Ini waktunya aku melihat kuasa Tuhanku yang dahsyat disempurnakan atas hidup suamiku. Suamiku akan disempurnakan kuasa Tuhan. Dia akan menjadi suami, akan menjadi kepala imam yang tidak pernah aku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Kalau keuanganmu lemah, hari ini katakan, Tuhanku dahsyat. Ketika Tuhan yang besar berpihak kepadaku, keuanganku memang nyatanya hancur-hancuran, tertutup. Semua aset tertutup, tidak bisa terjual. Tetapi aku percaya, di saat semuanya tertutup tembok tebal, di saat kelemahan pula, aku melihat justru Tuhan sedang menyempurnakan ekonomiku. Justru Tuhan sedang menyempurnakan keuanganku saat ini. Ketika itu diperkatakan, maka saudara akan melihat, jadilah menurut imanmu, janjiku akan aku genapi. Yang ketiga, engkau akan melihat kuasaku yang dahsyat, itu akan terjadi atas keuanganmu, atas rumah tanggamu, atas masa depanmu, atas anak-anakmu. Amin saudara, amin. Yuk kita lihat gimana sih ya. Saat tadi saya siapkan firman, saya berkata sama Tuhan, Tuhan luar biasa. 5 roti 2 ikan, ya. Kita percaya 5 roti 2 ikan diputer-puter tidak bisa memenuhi memasik makan 5.000. Tapi dengan yang tidak cukup, ya. Murid-murid berkata, tidak cukup. Mungkin hari ini saudara sama, tidak cukup Tuhan. Tapi ketika saudara mengabaikan fakta dan saudara menyerahkan yang tidak cukup dengan percaya kepada Tuhan, yang tidak cukup akan menjadi lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan.
Tidak ada kata tidak cukup bersama Tuhan yang hebat. Ketika saudara tetap berharap, percaya, mengucap syukur, maka percayalah yang tidak cukup itu akan menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Yang kedua, ketika saudara lihat bagaimana Tuhan membuat mujizat, air pembasuh kaki menjadi anggur yang mahal. Mungkin faktanya hari ini engkau merasakan keadaan rumah tanggamu seperti hubunganmu sepertinya tawar semuanya. Tapi percayalah, yang tawar, ketika engkau percaya, maka yang tawar itu akan menjadi anggur yang mahal, anggur manis. Saudara tidak akan dipermalukan. Yang tawar berbicara, keadaan kenyataanmu hari ini seperti aib. Engkau seperti dipermalukan, kehabisan anggur di tengah pesta. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku ini dipermalukan, aku ini diinjek-injek harga diri, aku ini sedang diaibkan banyak orang, diomongkan banyak orang tentang rumah tangga, kebangkrutan suamiku yang jatuh dalam dosa. Tapi percayalah hari ini, ketika engkau percaya, Tuhan berkata engkau tidak akan dipermalukan. Suatu kali air yang tawar dipermalukan akan menjadi anggur yang manis, yang termahal bersama Tuhan. Amin. Apalagi saudara lihat mujizat Simon waktu menangkap ikan, semalam-malaman nol loh, tidak ada ikan. Tapi ketika percaya, maka yang nol hari ini, buktimu nol, akan menjadi koyak. Dan hasilnya engkau akan menjarah satu hasil yang berlimpah-limpah sampai koyak jalannya dari nol. Ketika tidak melihat fakta, hari ini abaikan yang tidak cukup, 5 roti 2 ikan tidak cukup, air tawar yang memalukan, hari ini abaikan semua. Yaitu hasil yang nol, bukti baik tidak ada, semuanya nol, abaikan semuanya. Karena bersama Tuhan yang sementara ini akan berlalu ketika saudara dan saya hidup dengan iman di dalam kebenaran firman. Amin saudara. Yuk yang terakhir ya, bagaimana saudara akan lihat kuasa Tuhan kalau saudara percaya ya. Setelah itu saya selesai. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Tidak ada ruginya percaya sama Tuhan, karena ketika saudara baca Efesus 1 ayat 18-19, saudara akan berkata, how great is our God, ya. Supaya ia, lihat ya, menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Hari ini saudara dan saya terpanggil sebagai umat pilihan, umat kesayangannya. Maka hari ini yuk kita semua minta Tuhan cara pandang mata hati terbuka, seperti Tuhan memandang bagaimana masalah ada di dalam satu genggaman tangannya. Saudara lihat ayat berikutnya. Agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaannya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hebat, saudara. Dan yang ketiga, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya merangkum 3 hal ini. Saya suka sekali dengan ayat ini. Saya selalu berkata, kalau iblis datang dengan intimidasi, saya selalu berkata, hei iblis, engkau tahu ya, Efesus 1 ayat 18-19, betapa kayanya kemuliaan Bapakku di surga. Betapa hebatnya kuasaku Bapakku di surga ketika aku percaya. Dan betapa kuatnya kekuatan Bapakku di surga bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Wow. Waktu saya berbicara seperti ini, saya merasakan ada kekuatan ilahi yang begitu luar biasa menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tetap teguh di akhir zaman. Fakta boleh hancur-hancuran, tapi ketika engkau datang sama iblis, iblis lihat ya, betapa hebat kemuliaan Bapakku di surga, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya, dan betapa kuat kekuatannya bagi orang yang berharap kepada Bapa di surga. Maka semua fakta
pasti berlalu dengan kemenangan yang sorak-sorai. Amin. Amin saudara, tidak perlu takut ya. Hari ini yang takut-takut, yuk, firman Tuhan sudah berkata, jangan takut. Aku mengabulkan doa-doamu dan aku datang dengan kabar baik siang ini. Ya, ayat yang terakhir saya lihat, yuk, Habakuk 2 ayat 3 ya. Saudara jangan takut, semua apa yang hari ini yang belum terlihat, lihat Habakuk 2 ayat 3, sedang dalam perjalanan. Makanya saya tiap kali bikin renungan selalu saya ngomong sedang dalam perjalanan, karena ini dasar firman-Nya. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya ya. Ini dalam perjalanan loh saudara, jangan menyerah, lihat ya. Tetapi ia bersegera, katakan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ikut Tuhan itu tidak ada tipuan saudara, ya dan amin. Lihat ya, apabila berlambat-lambat, nantikan itu, sabar. Kelihatannya lambat-lambat, buktinya ndak ada, ndak apa-apa, sabar. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin saudara, yuk kalau saudara mulai ragu, baca Habakuk 2 ayat 3, katakan, wow, semua yang terbaik hanya tunggu waktunya Tuhan. Fakta yang buruk ini akan menuju kepada kesudahannya menjadi hasil yang terbaik dan sungguh-sungguh akan datang. Yuk ucapkan, mulai latih berkata Habakuk 2 ayat 3, itulah kemenangan saudara. Yuk mulai berlatih, semua hanya tunggu waktunya. Fakta yang buruk akan menuju kesudahannya menjadi hasil yang terbaik dan sungguh-sungguh akan datang. Amin saudara, amin saudara. Yuk diulangi sekali lagi, semua hanya tunggu waktunya. Faktaku yang buruk akan menuju kesudahannya menjadi hasil yang terbaik dan ini sungguh-sungguh akan datang. Hafal saudara ya, kalau mulai takut yuk dikeluarkan senjata firman. Efesus 1 dikeluarkan, Habakuk 2 ayat 3 dikeluarkan. Mulai praktek Amsal 3 ayat 5 ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 itu bagian saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, meluruskan jalanmu. Hari ini jangan pakai menuntut bukti, jangan pakai kacamata kemampuanmu sudah tidak berdaya, jangan pakai hikmat akal logikamu, tapi percaya menurut Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percaya dengan Tuhan segenap hati, percaya pada hikmat Tuhan, percaya andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Hari ini yuk, orang yang hidup ideal adalah hidup dengan iman, bukan melihat nyata. Semua nyata mulai digeser, dibuang, disimpan di dalam kerdus, jangan dilihat ya. Jangan pernah lihat fakta mulai hari ini. Jangan sampai nanti lihat mujizat seperti Sakaria tapi hasilnya tidak maksimal, ada buta ya. Karena apa? Karena Tuhan tuh tidak suka kalau saudara meragukan. Sudah dikatakan jangan takut. Siang ini sudah dikasih tahu loh ya saudara, jangan takut, aku bawa kabar baik, aku kabulkan doamu, terima dengan iman. Mulai buang rasa takut ya. Jangan nuntut bukti lagi kalau doa. Jangan lagi berkata, Tuhan kemampuanku tidak mungkin. Tuhan secara akal dunia bilang sulit, sukar, mana mungkin. Itu semua dibuang.
mulai belajar seperti seorang Abraham, seperti di Roma tadi, ya. Saudara berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Walaupun buktinya sangat lemah, Abraham tidak pernah melemahkan imannya. Justru dia tidak akan pernah melemahkan imannya, meragukan janji Tuhan, tidak pernah mengecilkan kekuatan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, yaitu hari ini senjatanya apa? Tuhan yang ada di surga, betapa kaya kemuliaannya buat kita semua. Tuhan yang di surga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, betapa kuat kekuatannya bagi kita yang berharap. Aku percaya bahwa semua yang buruk, fakta yang buruk hanya tinggal tunggu waktunya. Fakta yang buruk akan menuju kesudahannya menjadi hasil yang terbaik. Hari ini percayalah, ketika saudara dan saya percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tinggal praktek, ya. Sungguh-sungguh akan datang. Kita semua praktek, ya saudara. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya juga dapat kekuatan super power. Saya bilang wow, saya bilang gini, ya. Makanya kita itu hari ini kalau nggak ada firman nggak akan kuat loh saudara. Bener, siapa yang mampu ngadepi tantangan yang besar di akhir zaman? Nggak mampu. Tapi ketika kita punya firman, wow. Hidup ini rasanya kecil semua. Kenapa? Karena kita lihat seperti yang Tuhan lihat, bukan seperti yang saudara lihat. Kalau yang seperti kacamatanya Tuhan, maka semua hidup kita itu pasti terang. Nggak mungkin. Amin saudara. Tuhan tuh mau melihat setiap kita yang dalam pergumulan tuh hidup bahagia, bukan hidup hancur-hancuran. Hari ini percayalah, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Ya, ketika saudara hari ini percaya kepada firman. Sampai ketemu Zoom besok, ya, ada kesaksian bagaimana ada seorang yang sudah dipulihkan Tuhan dari hutang online. Besok saya yang akan bawa firman. Saudara bergabung, pasti akan makin lama tambah kuat. Makin banyak dengar firman, makin kaya firman, makin lihat mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Firman-Mu menguatkan kami. Kami tidak mau jadi seperti Sakaria, walaupun menikmati mujizat, tapi ada bayar harga buta. Bisu Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Tapi kami mau belajar seperti seorang Abraham, yang benar-benar percaya, tidak meragukan janji-Mu, yang benar-benar tidak melemahkan imannya dan tidak pernah mengecilkan kekuatan-Mu. Kami belajar seperti seorang Abraham, Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dahsyat. Hanya tunggu waktu Tuhan, bahwa semua fakta yang buruk ini pasti berlalu dengan yang terbaik, dan ini sungguh-sungguh akan datang. Kami terima Tuhan janji-Mu, kami terima pemulihan-Mu, kami terima kemuliaan-Mu, kami terima perkara-perkara besar. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Yang belum terjual asetnya, kami perintahkan aset terjual pada siang ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami diberi kemampuan untuk bayar hutang. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, 5 roti 2 ikan akan lebih dari cukup. Anggur air yang tawar akan menjadi anggur yang termahal. Ikan yang tidak ditangkap sehari-harian akan menjadi Tuhan kelimpahan di tangan Tuhan ketika kami percaya. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat berlibur, tetap kuat, tetap semangat bersama Tuhan. God bless.